Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Pada tanggal 21 Agustus 2025, sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Immanuel Ebenezer yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker di Kabinet Indonesia Maju. Di tengah penyelidikan KPK terkait dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3, Immanuel mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Saya memohon amnesti dari Presiden Prabowo agar bisa membebaskan saya dari jerat hukum yang ada, serta memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan saya, ujar Immanuel dalam wawancara dengan sejumlah media nasional. Bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikit pun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat, semoga saya mendapatkan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Pernyataan tersebut langsung memicu gelombang reaksi sangat keras ya dari berbagai kalangan termasuk para politisi, akademisi, bahkan masyarakat yang menilai bahwa permintaan tersebut mencerminkan ketidakmengertian tentang pentingnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Immanuel Ebenezer yang sebelumnya dikenal sebagai seorang politisi muda dengan karir cemerlang, kini menjadi sorotan tajam setelah namanya ini terseret dalam kasus korupsi yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan. KPK menuduh Immanuel ini melakukan pemerasan terkait dengan penerbitan sertifikat K3 yang seharusnya ini diberikan untuk memenuhi standar keselamatan dan juga kesehatan kerja. Dalam konferensi persnya yang diadakan pada tanggal 21 Agustus 2025, Immanuel menjelaskan bahwa ia merasa tertekan bahwa akibat kasus hukum yang menjeratnya. Saya mengakui kesalahan saya, namun saya berharap Presiden Prabowo memberikan amnesti agar saya bisa kembali berkontribusi kepada negara, kata Immanuel dengan nada penuh harapan. Namun permintaan amnesti tersebut menuai kritikan keras dari berbagai pihak. Herdiansyah Hamzah, seorang peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi, menilai bahwa permintaan tersebut sangat tidak pantas dan juga mengundang ancaman dari publik. Permintaan amnesti untuk koruptor adalah hal yang salah kaprah ya. Ini bukan hanya soal hukum tetapi soal moralitas dan juga integritas pejabat politik. Amnesti seperti ini akan merusak komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi, ungkap Herdiansyah. Dalam sebuah wawancara dengan media, beberapa anggota DPR yang juga memberikan pendapatnya secara serupa, seperti Hinca Panjaitan, politisi dari fraksi Demokrat, menilai bahwa permintaan amnesti tersebut sebagai langkah yang merendahkan martabat negara. Tidak ada alasan untuk memberikan amnesti kepada pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah, kata Hinca. Bahkan seorang legislator dari Partai Golkar juga menyatakan hal yang senada. Jika ada yang meminta pengampunan setelah terlibat dalam kejahatan seperti korupsi, itu justru menunjukkan ya bahwa yang bersangkutan ini tidak sadar akan kesalahannya. Tidak ada tempat bagi amnesti untuk koruptor, tegas Sudeson. Istana Kepresidenan melalui juru bicaranya Hasan Hasbi dengan cepat menanggapi permintaan amnesti tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak akan melindungi ataupun memberikan amnesti kepada siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi. Pemerintah tidak akan memberikan amnesti kepada siapapun yang terbukti bersalah dalam tindak pidana korupsi. Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, jelas Hasan dalam konferensi persnya. Bahkan hal senada yang juga disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi yang menyatakan bahwa pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada KPK. Presiden menegaskan bahwa kasus hukum ini harus diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku tanpa intervensi politik. Tambah Prasetyo, bahkan menanggapi permintaan amnesti tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan keputusan yang sangat cepat dan tegas. Pada malam harinya tepat 22 Agustus 2025 ya,
Melalui keputusan Presiden yang ditandatangani oleh Prabowo, Immanuel Ebenezer dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ya, keputusan ini diambil sebagai respon terhadap permintaan amnesti yang dianggap tidak sesuai dengan norma hukum dan etika politik. Bahkan sumber internal istana menyebutkan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga marwah pemerintahan dan memberikan pesan kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap perilaku korupsi di dalam kabinet. Keputusan ini bukan hanya untuk menjaga integritas pemerintah, tetapi juga sebagai peringatan keras bagi siapapun yang berniat mengabaikan hukum, kata seorang pejabat tinggi di istana. Bahkan pemecatan Noel ini langsung memicu diskusi sengit di kalangan politik, akademisi, dan masyarakat luas. Beberapa pihak memuji keputusan Presiden Prabowo sebagai langkah yang cepat dan juga tegas dalam memberantas korupsi. Sementara pihak lain mengkritik keputusan tersebut sebagai tindakan politik yang lebih didorong oleh kepentingan internal pemerintah. Sementara itu, publik memberikan tanggapan beragam terhadap permintaan amnesti yang diajukan oleh Immanuel. Banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah ya karena seolah-olah ada usaha untuk melindungi pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kita harus memberi sinyal bahwa siapapun, tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka, tidak akan bisa lolos dari hukum yang jika terbukti bersalah, ujar Rina. Bahkan seorang warga Jakarta, politisi oposisi seperti Fadlizon dari Partai Gerindra ya, menyatakan bahwa kasus ini menunjukkan bahwa perlunya nih perbaikan sistem dalam penegakan hukum di Indonesia. Kami dari pihak oposisi selalu mendukung penuh pemberantasan korupsi, namun ini juga menunjukkan bahwa kita perlu memastikan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak manapun, ungkap Fadlizon dalam diskusi di salah satu stasiun televisi. Kasus Noel ini memberikan pelajaran penting bagi masyarakat Indonesia tentang integritas dan juga pemberantasan korupsi. Sementara permintaan amnesti tersebut yang mencerminkan adanya upaya untuk mendapatkan pengampunan atas tindakan yang melanggar hukum. Respon pemerintah yang cepat dan tegas menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk memberikan toleransi kepada pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Pemerintah melalui keputusan pemecatan Immanuel menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah ini untuk menjaga kepercayaan publik dalam menegaskan bahwa integritas kabinet adalah prioritas utama ke depan. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat negara, bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang mencoba menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Namun, di balik langkah tegas tersebut ada pertanyaan besar nih tentang bagaimana pemerintah akan menjaga keberlanjutan reformasi ini. Banyak yang merasa bahwa pemecatan Immanuel Ebenezer ini hanya langkah awal, dan tantangan sesungguhnya adalah bagaimana nih memastikan bahwa hal serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan. Apakah ini akan menjadi titik balik lagi?